Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih Tuhan. Kita bersyukur kita menikmati pagi yang baru. Dalam salam pagi ini saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Yosua pasal 13. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Inilah negeri yang tertinggal, segenap wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Gesur, mulai dari sungai Sikor di sebelah timur Mesir sampai ke daerah Ekron ke arah utara. Semuanya itu terhitung tanah orang Kanaan. Ada 5 raja kota orang Filistin, yakni di Gaza, di Asdod, di Askelon, di Gat, dan di Ekron, dan orang Awi di sebelah selatan. Seluruh negeri orang Kanaan dan Meara kepunyaan orang Sidon, sampai ke Afek, sampai ke daerah orang Amori, selanjutnya negeri orang Gebal, dan seluruh gunung Libanon, dan di sebelah matahari terbit, mulai dari Baal Gad, di kaki gunung Hermon, sampai ke jalan yang menuju Hamat. Semua orang yang diam di pegunungan, mulai dari gunung Libanon sampai ke Misefrot Maim, semua orang Sidon. Aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Hanya undikanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka, seperti yang kuperintahkan kepadamu. Oleh sebab itu, bagikanlah negeri ini kepada suku yang 9 itu, dan kepada suku Manasye yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Bersama-sama dengan suku Manasye yang setengah lagi, orang Ruben dan orang Gad telah menerima milik pusaka mereka, yang telah diberikan Musa kepada mereka di sebelah timur sungai Yordan, seperti yang ditentukan Musa hamba Tuhan itu kepada mereka, yakni mulai dari Arur yang di tepi sungai Arnon, kota pada pertengahan sungai itu, dan seluruh dataran tinggi dari Medeba sampai ke Dibon, dan segala kota Sihon, raja orang Amori yang berkerajaan di Hesibon, sampai ke daerah orang Amon. Selanjutnya Gilead dan daerah orang Gesur dan orang Maaka, serta seluruh gunung Hermon dan seluruh tanah Basan sampai Salka, seluruh kerajaan Og di Basan yang memerintah di Asitarot dan Edrei. Dialah yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim yang telah dikalahkan dan dihalau Musa. Tetapi orang Israel tidak menghalau orang Gesur dan orang Maaka itu, sehingga Gesur dan Maaka masih tetap diam di tengah-tengah Israel sampai sekarang. Hanya kepada suku Lewi tidak diberikan milik pusaka. Yang menjadi milik pusakanya ialah Tuhan Allah Israel, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Kepada suku Bani Ruben menurut kaum-kaum mereka telah diberikan Musa bagian ini. Daerah kepunyaan mereka mulai dari Arur yang di tepi sungai Aron, kota pada pertengahan sungai itu, dan seluruh dataran tinggi dekat Medeba, Hesibon dan segala kotanya yang di dataran tinggi, yakni Dibon, Bamot Baal, Bet Baal Meon, Yahas, Kirimot, Mefaat, Kiryataim, Sipma, Seret, Hasabar, di atas gunung di lembah itu, Bet Peor, lereng-lereng gunung Pisga, Bet Yesimot, selanjutnya segala kota di dataran tinggi itu, dan seluruh kerajaan Sihon raja orang Amori yang memerintah di Hesibon, yang dikalahkan oleh Musa. Bersama-sama dia juga dikalahkannya raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Zur, Hur, dan Reba, raja-raja bawahan Sihon penduduk negeri itu. Juga Bileam bin Peor, juru tenung itu, telah dibunuh oleh orang Israel dengan pedang, beserta orang-orang yang telah mati tertikam oleh mereka. Jadi batas daerah Bani Ruben ialah sungai Yordan dengan daerah pinggirnya. Itulah milik pusaka Bani Ruben menurut kaum-kaum mereka, yakni kota-kota dengan desa-desanya. Kepada suku Gad, yakni kepada Bani Gad menurut kaum-kaum mereka telah diberikan Musa bagian ini. Daerah kepunyaan mereka ialah Yaezer dan segala kota negeri Gilead, serta setengah negeri orang Amon sampai ke Arur yang di sebelah timur Raba, yakni mulai dari Hesibon sampai ke Ramat Mispa dan Betonim, dan dari Mahanaim sampai ke daerah Debir, dan di lembah Bet Haram, Bet Nimra, Sukot, dan Safon, sisa kerajaan Sihon raja Hesibon, sungai Yordan dengan daerah pinggirnya sampai ke ujung danau Kineret di sebelah timur sungai Yordan. Itulah milik pusaka Bani Gad menurut kaum-kaum mereka, yakni kota-kota dengan desa-desanya. Kepada suku Manasye yang setengah itu, yakni kepada puak Bani Manasye yang setengah itu, menurut kaum-kaum mereka telah diberikan Musa bagian ini. Daerah mereka mulai dari Mahanaim, seluruh Basan, seluruh kerajaan Og, raja Basan, dan segenap Hawat Yair
Yang di Basan itu 60 kota banyaknya. Selanjutnya setengah Gilead, Asitarot, dan Edrei, kota-kota raja kerajaan Og di Basan, menjadi bagian Bani Makir, anak Manasye, yaitu bagian setengah Bani Makir menurut kaum-kaum mereka. Itulah semuanya yang dibagikan Musa sebagai milik pusaka di dataran Moab, di sebelah timur sungai Yordan, dekat Yeriko. Tetapi kepada suku Lewi, Musa tidak memberikan milik pusaka. Tuhan Allah Israel, dialah yang menjadi milik pusaka mereka, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Memaksimalkan berkat Tuhan. Ketika Israel sudah menduduki tanah perjanjian, bahkan setelah Yosua menjadi tua, ternyata masih banyak daerah yang belum didiami oleh bangsa itu. Maka Yosua seturut firman Tuhan membagi tanah-tanah yang masih kosong itu untuk didiami oleh suku-suku Israel. Tuhan ingin agar Israel memaksimalkan apa yang sudah Tuhan sediakan bagi mereka untuk menegakkan identitas sebagai umat pilihan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, dari firman Tuhan pagi ini kita bisa merenungkan betapa kita sebagai orang-orang yang dipilih Allah untuk hidup mengenakan identitas umat Allah ini, kita telah menerima berbagai berkat dan karunia. Maka maksimalkanlah itu dengan cara menggunakan dan memanfaatkannya agar melalui karya yang kita lakukan, Tuhan dimuliakan. Dan setiap orang yang menyaksikan karya kita dengan memaksimalkan berkat dan karunia yang Tuhan beri, pada akhirnya akan mengenal Tuhan kita. Tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Tuhan telah menyediakan berkat bagi masing-masing umatnya. Kita bisa melihat suku Lewi. Bahkan mereka tidak menerima warisan berupa tanah, melainkan bagian mereka adalah Tuhan yang menjadi harta. Artinya, mereka hidup dalam jaminan dan pemeliharaan Tuhan Allah. Demikian pula bagi kita semua. Jika kita membandingkan diri dengan orang lain, barangkali tidak akan ada rasa syukur dan dorongan untuk memaksimalkan berkat Tuhan dalam karya yang kita kerjakan. Tetapi, jika kita belajar untuk mempercayakan diri pada pemeliharaan Tuhan, meskipun apa yang kita terima berbeda dengan yang diterima oleh orang lain, kita akan tetap bersyukur dan memaksimalkan dengan cara menggunakannya untuk memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk firman yang kami renungkan pagi ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan memperlengkapi kami dengan berkat dan karunia sebagai umat Tuhan. Tolong kami agar kami dapat menggunakan dan memaksimalkannya untuk kemuliaan nama Tuhan, melayani Tuhan dan sesama. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Mohon Tuhan menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.